berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, Karlabar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya semua dalam keadaan sehat, bersukacita, karena kita sangat percaya bahwa Tuhan menyertai perjalanan dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Saat ini kita akan menghampiri tata kasih karunia Tuhan, kita persembahkan pujian syukur kita kepadanya karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang baik yang boleh kita nikmati sepanjang hari ini karena anugerah-Nya. Dan apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi beban berat kita, jangan ragu, mari kita bawa kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari dengan iman kita datang kepada Dia. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu, karena semua yang baik itu dari Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi situasi-situasi yang kelihatannya tidak baik, maka Engkau tetap bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Oleh sebab itu Bapa, kami ingin memberikan korban syukur kami ingin menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu, karena Engkau layak menerima segala kebaikan, segala kemuliaan, segala keagungan dari kami semua. Kami juga membawa semua beban pergumulan yang menindih kehidupan kami. Kami sangat percaya firman-Mu bahwa di dalam Engkau kami akan mendapatkan kelegaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Di penghujung hari ini, kami menaikkan penyembahan kami kepadamu. Kami mau merasakan hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih Yesus. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, besertakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
bagimu. Persembahan kami hanya kepadamu. Malam ini kami bawa segala pujian, segala penyembahan kami kepadamu, Yesus, satu-satunya yang kami muliakan, yang kami sembah hanya Engkau Bapa, kekasih hati kami. Oh Jesus, haleluya. Oh, haleluya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Puji Tuhan, kalau kita menyadari bahwa kebesaran Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita dan selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah kita, itu mestinya kita menjadi tenang ya, menjadi tenang, menjadi damai, tidak khawatir. Cuma dalam kenyataan kadang-kadang ada begitu banyak orang itu sangat khawatir, kehilangan sesuatu yang dia anggap berharga, sehingga berusaha melindunginya sedemikian rupa, termasuk mungkin harta kekayaannya, orang khawatir kehilangan gitu ya. Ada yang mau sharing nggak kisah tentang misalnya ada orang yang khawatir tentang hartanya sehingga melindunginya sedemikian luar biasa begitu? Ada Pak, saya. Ya, gimana? Maksudnya bukan saya mau cerita Pak. Jadi ada satu ibu gitu ya, yang saya lihat tuh dia selalu membawa perhiasannya gitu loh Pak. Jadi Dipakai? kemana-mana. Dipakai? Di tas. Oh di tas, bukan Ya, dipakai. di tasnya Pak. Jadi kenapa saya tahu? Jadi dia ya dia cerita lah gitu ya. Bawa itu, terus udah gitu sampai surat-suratnya Pak. Surat-surat rumah, kayak surat-surat apalah yang penting-penting itu dimasukin di dalam satu tasnya, dan dia pergi kemana itu pasti dibawa-bawa gitu loh Pak. Jadi kita yang dekat sama dia yang was-was, khawatir gitu ya. Karena dia kemana saja dia selalu bawa gitu Pak. Takut kalau dirampok ya? Ya iya Pak, pastinya Pak. Ya itulah salah satu ibu tuh Pak. Apa dorongannya? Memang karena takut barang-barangnya hilang, surat-surat berharganya juga hilang, Iya, diambil orang? Dia bilangnya sih seperti itu Pak. Jadi dari muda sebenarnya dia udah punya seperti kayak gitu loh Pak, kebiasaan. Satu kebiasaan dibawa-bawa terus sampai akhirnya dia sudah berumur ya, dia bawa terus Pak, itu hartanya. Wah jadi sulit juga Tasnya pasti berat itu. Iya. Pasti berat karena ada surat-surat. Kayak keong aja, rumahnya kemana-mana dibawa. Sangat repot sekali. Ya. Kalau kita bicara tentang hati yang melekat dengan harta seperti itu, kita teringat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus. Kita akan
Buka Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Sebagian orang menanggapi apa yang diajarkan Tuhan Yesus ini dengan sinis, karena beranggapan bahwa Yesus itu menentang segala bentuk kepemilikan pribadi. Jadi nggak perlu miliki apa-apalah begitu ya. Itu pandangan yang salah, karena firman Tuhan tidak pernah menghalangi tentang kepemilikan pribadi. Bahkan kalau kita ingat suku-suku Israel dalam perjalanannya begitu masuk tanah Kanaan, Tuhan bagi milik pusaka. Lahannya sudah kapling-kaplingnya Tuhan sudah buat itu untuk menjadi milik setiap suku itu. Tuhan tidak menentang kepemilikan pribadi. Ketika Yesus berkata itu, sebenarnya Yesus sedang menentang pandangan orang-orang Farisi yang berpikiran bahwa mereka menganggap orang itu kalau semakin berkenan kepada Tuhan, dia semakin kaya. Kalau orang itu semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin kaya. Kebenaran Farisi ini sangat memuja kekayaan. Kekayaan sebagai ukuran tingkat rohani seseorang. Berarti sesuatu yang sangat salah sekali. Yesus sedang mempertentangkan antara kekayaan duniawi dan kekayaan surgawi. Sebenarnya dari apa yang kita baca, supaya kita memberi nilai yang berbeda tentang kekayaan jasmani, kekayaan materi, dan membuat prioritas yang benar dari sisi kehidupan kekal kita. Jadi tidak hanya fokus pada apa yang sekarang, tetapi hidup kita itu menuju kekekalan. Biarlah kekayaan itu tidak menjadi fokus hidup kita, tetapi kita beri nilai kekekalan. Itu yang Yesus sedang ajarkan. Jadi bahkan Yesus juga tidak pernah menentang orang untuk misalnya mengumpulkan harta dunia, dalam arti misalnya menabung. Tidak ada larangan orang-orang Kristen untuk menabung, untuk menyiapkan masa depannya. Tidak ada larangan. Yang dilarang kan kalau kita khawatir tentang masa depan. Tetapi kalau menabung itu bagian dari kebajikan iman kita. Bagaimana kita mengelola berkat-berkat Tuhan itu dengan baik. Yang salah adalah mengumpulkan harta tetapi dengan niat-niat yang jahat. Mengumpulkan harta dengan motivasi yang berpusat pada diri sendiri. Jadi egosentris. Segala sesuatunya itu dikondisikan, diatur sedemikian rupa supaya saya dapat uang lebih banyak, saya dapat keuntungan lebih banyak untuk diri sendiri, tidak peduli dengan sesamanya, tidak peduli dengan kehidupan kekalnya. Itu yang salah. Jadi Yesus sedang mengkoreksi kondisi-kondisi seperti itu. Nah, kalau orang fokusnya salah itu tadi, makanya uang nilainya jadi salah. Uang menggunakan uang dengan cara salah, punya uang tambah banyak, tambah dia sombong, tambah dia tidak mau nurut sama Tuhan, menjauhkan diri dari Tuhan, tambah kejam dengan orang lain, tambah pelit. Akibatnya semakin banyak uang, semakin sedikit temannya, semakin tidak bahagia, penuh dengan ketakutan. Makanya kemana-mana harus ditenteng karena coba melindungi hartanya. Karena memang di hatinya isinya seluruh isi tas itu. Ya gitu kan. Jadi dia berpikirnya ke situ terus. Waduh, kasihan sekali kalau sampai tua masih seperti itu ya.
Iya, oke. Jadi kalau gitu Pak, bagaimana seharusnya paradigma kita terhadap uang itu Pak? Kita perlu punya paradigma sudut pandang yang benar tentang uang ya. Kalau kita lihat kembali apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, kita menemukan ada 3 hal penting nih. Yang pertama, uang tidak boleh mengatur kita, tetapi kitalah yang harusnya mengatur uang. Seberapapun uang kita miliki, jangan biarkan uang itu yang mengendalikan hati kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan pikiran kita, sehingga demi uang kita lakukan segalanya, dan karena punya uang kita juga lakukan semuanya, tidak menghiraukan lagi apa kebenaran Tuhan, apa yang jadi perintah Tuhan, tidak peduli lagi bagaimana orang-orang sekitar kita. Uang benar-benar memerintah kita, itu yang tidak boleh. Uang kita yang harus ngatur. Tidak boleh uang itu mengatur kita. Jadi karena kita yang mengatur, kita tahu kapan kita pegang uang itu, kapan kita lepaskan uang itu, kapan kita berhenti cukup, kapan kita berhenti ini kelihatannya butuh lagi. Begitu kita berusaha dapat lebih lagi, kita sudah tahu ini cukup. Sebab yang jadi masalah banyak orang itu tidak kenal cukup kan. Karena ya tidak pernah puas. Itu kan. Itu yang berbahaya dari sisi uang. Yang kedua, Yesus sedang mengajarkan bahwa uang tidak boleh menjadi tujuan hidup. Tetapi pakailah uang untuk menggenapi tujuan hidupmu, terutama tujuan hidup di dalam Tuhan. Karena banyak hal kita butuh uang, betul. Pakailah uang ini menjadi bagian untuk memuliakan Tuhan. Menjadi bagian memberi nilai kehidupan kita di dunia ini. Tidak boleh jadi tujuan. Sebab kalau uang jadi tujuan, berarti kan apapun kita lakukan demi dapat uang lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Kita nggak pernah puas. Kita punya uang seberapapun nggak pernah puas kalau itu jadi tujuan hidup. Karena kan pengen punya lagi kalau itu jadi tujuan hidup. Tetapi kalau uang kita pakai untuk mewujudkan tujuan hidup kita, maka uang tidak akan menguasai kita. Karena demi tujuan hidup kita akan rela tuh melepaskan uang kita. Kita merasa merdeka untuk membagikan uang kita kepada seseorang yang pengen kita bantu. Untuk melakukan sesuatu yang bisa jadi berkat bagi orang lain. Karena memang bukan uang yang jadi tujuan hidup kita. Kita pakai untuk mewujudkan tujuan Tuhan. Yang ketiga, kita harus menginvestasikan uang ini kan sifatnya fana, sementara. Itu untuk kekekalan. Uang harus kita investasikan untuk hidup kita menuju kekekalan. Karena iman Kristen percaya bahwa setelah mati ada kehidupan. Iman kita tidak mengajarkan bahwa mati selesai. Tidak. Ada kehidupan setelah kematian kita. Itu kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kekal. Dan kita percaya di dalam Yesus Kristus, kita ini menuju kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus Kristus. Yang kita sembah. Amin. Makanya pakai uangmu, investasikan uangmu untuk menabung dalam kehidupan kekalmu. Tidak hanya untuk masa depanmu di dunia. Makanya Yesus tadi berkata kan, kalau kita ini menyimpan harta kita di dunia ini ada karat, bisa berkarat, bisa ada ngengat, artinya bisa ada yang merusak. Bahkan ditabung di bank pun juga ada yang punya masalah kan. Itu apalagi kalau disimpan di bawah bantal, tambah lagi itu. Itu tambah lagi ada banyak masalah ya. Ada ngengat dan iya ada tuyul tuyul berdasi. Itu juga bisa lakukan. Ya bisa hilang, ada yang mencuri. Tetapi investasikan juga uangmu itu untuk menyimpan harta di sorga. Yesus berkata di sana tidak ada pencuri. Di sana tidak akan rusak. Itu bernilai kekal. Jadi ini paradigma kita ketika kita punya uang, ketika Tuhan berkati kita dengan uang. Paradigma ini akan membuat kita lebih mudah mengatasi kekhawatiran hidup kita ketika duit kita sedikit, nggak akan mudah khawatir. Seperti Rasul Paulus kan pernah berkata begini,
Aku tahu apa itu kaya, apa itu kekurangan, ya. Apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu lapar, apa itu kekenyangan. Dalam segala hal tidak ada yang asing bagiku. Karena apa? Karena Paulus, aku belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Nah, jadi kalau duit kita banyak, oke lah kita nikmati hidup lebih baik. Tetapi kalau ternyata suatu saat rezekinya lagi seret, lagi sedikitlah uang kita, itu tidak akan buat kita khawatir, itu penyesuaian aja. Mungkin kita bisa hidup lebih sederhana. Atau mungkin saatnya kita harus puasa karena sudah 10 tahun nggak puasa kita. Ya kan? Nggak ada masalah, artinya sudah dalam situasi dan kondisi apapun, itu kita tidak akan mudah khawatir. Kita bisa laluin ya Pak. Bisa lalui, bahkan ketika kita pegang uang banyak sekali, kita nggak lupa diri. Karena kita punya paradigma yang benar tentang uang. Itu yang Yesus ajarkan melalui ayat ini. Dan kita tidak akan diperbudak oleh uang, kita tidak akan jadikan uang itu Tuhan dalam hidup kita, yang menguasai, yang kita sembah. Tidak, kita akan bisa bertumbuh secara rohani, secara iman dengan baik, karena satu-satunya Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tidak tergantikan oleh apapun, termasuk uang maupun kekayaan. Artinya kan arah hidupnya, imannya terbangun dengan baik. Kalau paradigma yang benar tentang uang ini terbangun. Kita baca di ayat yang 21, Yesus berkata begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hati kita ada pada siapa? Pada uang atau pada Tuhan? Kalau pada Tuhan, maka segala sesuatu yang kita miliki termasuk uang, kita pasti arahkan kepada Tuhan. Kita pakai untuk sesuatu yang menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kalau pada uang, segala sesuatu kita lakukan demi uang. Bahkan kelihatannya kita pelayanan, misalnya saya berkhotbah, kalau hati saya pada uang, saya mikirin uangnya. Bukan kesempatan untuk beritakan firman-Nya. Itu kan ketidaktulusan mulai masuk di hati. Ketidakjujuran. Akhirnya ketika dapat nilai itu, dapat uang, kita anggap sebagai nilai yang utama. Ketika saya khotbah misalnya begitu, ya saya dapat upahnya. Apa yang saya kerjakan tidak bernilai kekal. Karena saya sudah dapat upahnya di dunia ini. Tuhan nggak perlu kasih upah kita lah. Berarti rugi. Tetapi kalau kita tulus, upahnya dua-duanya. Bisa dua-duanya. Atau kalau di dunia nggak dapat, Tuhan punya cara, segala macam cara untuk tetap bisa memberkati kita. Amin. Amsal 3 ayat 9 itu juga menulis begini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saudara-saudara, ternyata betul kan bahwa harta, uang itu bisa kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kembali, seberapa besar uang yang kita miliki saat ini, jangan jadikan uang itu yang mengaturmu, yang memperbudak hidupmu. Jangan biarkan uangmu itu membuat hidupmu akhirnya diperbudak, hidupmu tidak bebas lagi. Jangan biarkan uangmu itu jadi tujuan hidup, sehingga engkau kehilangan arah hidupmu, kehilangan tujuan ilahi dalam hidupmu. Jangan biarkan uangmu justru membawamu kepada berbagai macam penderitaan di dunia ini, tetapi pakai uangmu untuk tujuan ilahi, tujuan kekal, dan nikmati dengan cara yang benar. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati dan mencukupi segala kebutuhan kami dengan cara-cara yang ajaib. Bahkan ketika ada satu pintu tertutup, Tuhan tidak pernah kehilangan cara Tuhan buka pintu yang lain. Sehingga semua pergumulan kami tetap bisa terpenuhi dengan baik. Bahkan ketika saat ini mungkin di antara kami juga sedang bergumul dengan masalah keuangan begitu berat. Kami menjadi frustasi, kami menjadi putus asa. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi.
Bapa di surga, kami sangat percaya sebagaimana waktu-waktu yang lalu, tahun-tahun yang lalu, dalam situasi sesulit apapun Tuhan bekerja tepat waktu dan selalu ada jalan keluar. Kami sangat percaya saudara-saudara yang sedang mengalami situasi seperti ini juga akan mendapatkan jalan keluar yang dari Tuhan. Sesuatu yang ajaib akan terjadi. Biarlah hati mereka tetap berpengharapan, tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan ini. Bapa di surga, kami juga bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari rencana-Mu yang baik di dalam kekekalan. Ajar kami untuk tetap setia, tetap tulus hati. Kami boleh memakai semua berkat yang Tuhan berikan, uang yang Tuhan izinkan kami miliki, itu tidak hanya kami nikmati untuk diri sendiri, tetapi juga kami investasikan untuk kehidupan kekal kami, untuk sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, untuk sesuatu yang mendatangkan berkat, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus, tolong kami supaya hati kami tidak melekat dengan uang, hati kami tidak melekat dengan kekayaan, tetapi hati kami sungguh-sungguh hanya melekat kepada Tuhan, sehingga kami bisa menggunakan keuangan dengan cara yang benar. Tuhan ampuni juga kalau selama ini kami sembrono, kami tidak tertib, dan kami menggunakan uang yang Tuhan izinkan untuk kami miliki dengan cara-cara yang sia-sia, sehingga justru Tuhan izinkan kami punya banyak uang, membuat hidup kami jatuh, membuat hidup kami menjadi tersesat, keluarga kami berantakan. Tuhan, ampuni kami semuanya Tuhan, supaya kami belajar untuk memperbaikinya, kami belajar untuk lebih baik lagi menggunakan keuangan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati keluarga-keluarga, supaya semua kebutuhan keluarga-keluarga dari anak-anak-Mu tercukupi dengan baik. Tuhan juga penuhi kebutuhan pekerjaan Tuhan, gereja-gereja yang sedang bergumul karena situasi pandemi, mungkin keuangannya menjadi sangat sulit dan operasional pelayanan menjadi sangat berat. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat bagi mereka, sehingga semua kebutuhan-kebutuhan untuk pelayanan itu tercukupi dengan baik. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, misionaris yang pelayanan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah yang sulit, di mana mereka memiliki kebutuhan untuk membangun pelayanannya, tetapi uangnya terbatas. Tuhan berkati mereka, bukakan jalan yang terbaik Tuhan. Gerakkan hati anak-anak-Mu yang berkelimpahan secara keuangan untuk mendukung pekerjaan hamba-hamba-Mu, sehingga Injil bisa diberitakan lebih luas lagi. Tuhan juga berkati kondisi perekonomian di Indonesia. Tuhan semakin limpahkan dengan anugerah-Mu Tuhan, sehingga usaha-usaha kecil, kelas menengah juga semakin maju. Banyak masyarakat yang akhirnya secara ekonomi menjadi baik, dan perekonomian negara makin lama juga makin sehat, makin baik. Berkati para menteri, presiden, dan orang-orang yang ambil bagian dalam tanggung jawab di negeri ini, supaya mereka bisa mengelola keuangan negara dengan tanggung jawab, dengan bijaksana, sehingga semua kesulitan-kesulitan permasalahan ekonomi bisa diatasi. Bangsa ini semakin berlimpah dengan berkat-berkat-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God lover, jika saat ini Anda atau keluarga Anda sedang mengalami pergumulan, percaya datang kepada Tuhan, ada jalan keluar, ada kekuatan. Kalau saudara membutuhkan teman doa, saudara juga jangan segan untuk menuliskannya di nomor telepon yang tercantum di layar saudara, dan kami akan dukung saudara supaya pergumulan saudara ditolong oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkaulah yang telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat.
Tuhan memberkati. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, ku